Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 175, sudah kubilang kita mudah dibedakan. Tentu saja aku tahu apa arti tato itu. Namun, bagaimana aku bisa tahu jika kamu tidak mencoba melihat apa yang akan kukatakan padamu? Mu Tangsue menenangkan dirinya. Pada saat itu, Shen Jianchuan tiba-tiba menyela mereka semua. Dia menunjuk Mu Tangsue dengan susah payah. Kemudian, dia berkata kepada semua orang yang hadir, saya bertanya padanya sebelumnya tentang tato itu. Dia berkata bahwa dia memilikinya karena tato itu indah. Tapi, kau pernah bertanya padaku sebelumnya, bukan? Mu Qixi bertanya pada Shen Jianchuan. Shen Jianchuan menganggukkan kepalanya. Ya, kamu bilang kamu mengagumi seseorang. Benar. Tato ini bukan karena indah, tapi karena nama seseorang yang telah memberikan kebaikan besar kepadaku. Dialah yang menyelamatkanku dari para penjahat. Selain itu, dia juga memberiku rumah baru. Siapa dia? Tanya bibi kedua dengan cemas. Tentu saja aku tahu siapa dia. Mu Tangsue, aku tidak pernah menyangka kau akan sejauh ini hanya untuk mengetahui segalanya tentangku. Kakek, orang ini adalah asisten Jing. Semua orang mengira bahwa Mu Qixi sedang dirawat oleh Jing Yun. Jadi, tato di telinganya seharusnya tentang Jing Yun. Mu Tangsue memanfaatkan kesempatan pertama untuk menjawab pertanyaan itu. Namun, dia mendengar tawa Mu Qixi. Jing Yun. Mu Tangsue, berhentilah berpura-pura lagi. Aku akan menelepon Jing Yun sekarang untuk menanyakan tentang nama Inggrisnya. Mu Tangsue tercengang. Apakah dia salah? Mu Qixi mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jing Yun. Sambil meneleponnya, dia menjelaskan kepada semua orang. Ini bukan nama Inggris Jing Yun. Tapi, itu orang lain. Sebenarnya, kalian semua mengenalnya. Dia adalah tuan muda ke-8 dari keluarga Seng, putra mahkota dari Huang Yao, Seng Xiao. Semua orang tercengang ketika mendengar Seng Xiao, termasuk kakek Shen dan Shen Jianchuan. Itu karena Mu Qixi tidak menceritakan hal itu kepada siapapun sebelumnya. Setelah itu, Jing Yun mengangkat telepon. Mu Qixi tidak berbicara omong kosong dengannya. Namun, dia bertanya langsung kepadanya, Asisten Jing, bisakah Anda memberitahu saya nama Inggris putra mahkota? Kenapa kau bertanya lagi? Itu Huff. Bukankah kau punya tato itu di telingamu? Kemudian, semua orang kini mengerti situasinya setelah mendengarkan Jing Yun. Gadis yang datang setelah mereka adalah Mu Qixi yang sebenarnya. Gadis yang ada di bangsal sejak awal adalah Mu Tangsue. Mu Qixi menutup teleponnya setelah menerima jawaban. Dia menggunakan dagunya untuk memberi isyarat kepada Mu Tangsue. Aku yakin kamu tidak memiliki nomor kontak bibiku di teleponmu. Kamu bahkan tidak memiliki nomor kontak Jing Yun atau putra mahkota. Benar kan? Mu Tangsue menyentuh ponselnya tanpa sadar. Aku tidak membawa ponselku. Begitukah? Kemudian, Mu Qixi melangkah maju dan mengeluarkan ponsel putih dari sakunya. Lalu, apa ini? Mu Tangsue tertangkap basah, yang membuatnya terkejut. Sudah kubilang kita mudah dibedakan. Mu Qixi mengambil telepon dan menertawakan Mu Tangsue dengan sinis. Aku hanya ingin tahu. Apa yang ingin kau lakukan di keluarga Shen? Kau berpura-pura menjadi aku. Kau bahkan sampai punya tato dan tahi lalat di tubuhmu. Apa kau ingin menggantikanku? Atau, apakah kamu melakukannya untuk mencapai suatu tujuan? Mu Qixi menoleh untuk melirik Rong Junhan ketika dia menanyakan hal itu. Kamu sudah lama menghilang. Apakah kamu telah melatih kemampuan aktingmu hanya untuk berpura-pura menjadi aku selama ini? Namun, kemampuanmu masih kurang. Jadi, orang yang berdebat denganku tadi adalah Mu Tangsue. Huang Yu tersadar kembali. Bibi kedua, apakah kamu tidak penasaran mengapa dia ingin melakukan hal seperti itu? Apa alasannya? Pasti dia ingin menikmati hidup yang makmur. Jawab Huang Yu. Kau salah. Jika dia benar-benar menginginkan itu, pasti dia akan terlihat baik dan ramah di hadapanmu. Tapi, mengapa dia mencoba membuat keretakan di antara kita? Terlebih lagi, dia bahkan berpura-pura menjadi aku agar dia bisa menjalankan rencana seperti itu. Namun, dia tidak bisa melakukan semua persiapan dan misi ini sendirian. Tidakkah kau berpikir bahwa mungkin ada seseorang di balik semua ini? Seseorang menghasutnya untuk melakukannya. Huang Yu merasa apa yang dikatakan Mu Qixi memang logis. Lalu, siapa ini? Karena kita sedang membicarakannya sekarang, aku akan memberitahumu satu hal lagi. Tahukah kamu bahwa alasan ayahku menjadi sayur bukan karena dia bertengkar dengan orang lain? Mu Qixi melirik Rong Junhan tanpa sadar ketika dia mengatakan itu. Semua orang terkejut lagi ketika mendengar itu. Apa? Kakek Shen bahkan bangkit dari tempat duduknya. Sebenarnya, alasan utama mengapa ayah saya menjadi sayur adalah karena kecelakaan mobil kedua. Mu Qixi menjelaskan kepada mereka. Ayah saya berkelahi dengan seseorang saat itu.
Setelah sekitar 2 atau 3 jam, seseorang mengendarai mobil dan menabrak ayah setelah dia terluka dalam perkelahian itu. Meskipun saya tidak tahu apakah itu dilakukan dengan sengaja atau tidak, itu terlihat jelas pada laporan dan data yang ditinggalkan. Ayah saya memang pernah terlibat dalam kecelakaan mobil sebelumnya. Lagi pula, tahukah kamu siapa dia? Orang yang menabrak ayah. Siapa itu? Kakek Sen mengerutkan kening dan bertanya. Dia adalah Tong Sue. Saya yakin sebagian dari kalian cukup familiar dengan nama ini. Kemudian, Mukiki menoleh untuk melihat bibi kedua. Dia menyadari bahwa ekspresi wajahnya juga menarik. Bibi kedua, benarkah begitu? Huang Yu tiba-tiba merasa cemas. Dia menatap Rong Junhan tanpa daya. Sepertinya bibi kedua butuh waktu untuk mencerna apa yang baru saja kukatakan. Tidak apa-apa. Mari kita kembali ke Mutang Sui. Kakek, apakah tidak apa-apa? Mukiki menatap kakek Sen. Dia bertanya tentang pendapatnya dan mencoba memberi isyarat kepadanya untuk tidak bertindak gegabah. Kakek Sen menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia menganggukkan kepalanya. Baiklah, lanjutkan saja. Kakek bertanya kepada Mutang Sui tentang apa yang terjadi hari itu di keluarga Sen. Dia bisa menggambarkannya dengan mudah. Dia tahu tentang kejadian itu dengan jelas. Apa artinya? Apakah dia ada di sana? Atau, apakah seseorang memberitahunya tentang itu? Lagi pula, orang yang menceritakan kejadian itu pastilah orang yang hadir pada saat itu. Pasti orang lain selain ayahku dan dia juga ada di bangsal ini. Bibi kedua dan bibi ketiga tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Begitu pula dengan kakek Sen dan paman ketiga. Jadi, kandidat yang paling mencurigakan adalah bibi ketiga. Kamu pasti bercanda. Bibi ketiga memutar matanya. Aku di rumah seharian. Kapan aku punya waktu untuk pergi dan bersekongkol dengannya? Jadi, Bibi Rong, bisakah kau memberitahuku mengapa kau melakukan semua ini? Kau menyembunyikan Mutang Sui dan memintanya untuk berpura-pura menjadi diriku. Jadi, dia bisa menciptakan konflik antara aku dan keluarga Sen. Jadi, aku tidak akan bisa menghentikanmu untuk menjadi bagian dari keluarga Sen. Benarkah? Tentu saja, Rong Junhan tidak akan pernah mengakui perbuatan seperti itu. Apakah kamu punya bukti? Jika tidak, jangan bicara omong kosong di sini seperti yang kamu katakan bahwa Jian Chuan dipukul untuk kedua kalinya. Tentu saja aku punya bukti. Kalau tidak, kenapa aku mengungkapkannya di sini? Kenapa aku harus bertindak gegabah kalau tidak menemukan bukti? Mukiki menjawab Rong Junhan dengan tenang. Hanya kau yang cukup kuat untuk melakukan hal-hal itu. Tentu saja, kau harus memberi alasan kepada semua orang. Kalau tidak, bagaimana Mutang Sui bisa tahu tentang itu? Apakah dia memasang sistem CCTV atau penyadap di keluarga Sen? Semua orang menoleh ke arah Rong Junhan, termasuk tetua kedua dan Huang Yu. Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu terkejut. Hal-hal menarik yang telah dia lakukan bukan hanya ini. Faktanya, kakak iparmu telah melakukan banyak hal menarik. Mukiki menghalangi Mutang Sui dan langsung mencengkeram lengan bajunya. Mukiki bertanya padanya, benarkah begitu, Tang Sui? Mutang Sui menggertakkan giginya. Itu karena dia bisa merasakan bagaimana Rong Junhan menatapnya dari belakang. Jadi, dia berkata dengan tegas, saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan.